Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan pengetahuan kuantitatif di TPS UTBK SNBT tahun 2025. Jadi, teman-teman, jenis soal ini adalah soal yang sering banget dikeluarin di soal UTBK. Ya, jadi pastikan kalian menguasai soal ini. Nah, ini adalah yang bagian kedua. Jadi, untuk bagian pertama, kalian cek aja video sebelumnya. Oh iya, untuk video-video sebelumnya juga di Bimbel Pak Frans atau di channel YouTube Pak Frans itu sangat worth it banget kalian pelajarin. Ya, jadi kalian cek aja video-video tahun ini, tahun yang 2024, 2023, dan seterusnya. Karena itu adalah jenis-jenis soal yang familiar ya, yang sering dikeluarin dan sering muncul di UTBK dan yang paling sering dipakai pihak panitia untuk membuat soal. Jadi pelajarin aja soal-soal sebelumnya. Oke, teman-teman, kita juga masih buka bimbel UTBK SNBT ya di bimbel PF ya. Jadi fasilitas yang kalian dapat pastinya kelas online via Zoom ya, diskusi grup WhatsApp, kalian juga dapat EVAR UTBK SNBT tahun 2025. Nah, EVAR ini adalah kelas untuk membahas soalnya nanti udah keluar di hari itu dan di hari itu juga kita bahas, malamnya kita bahas. Jadi kalau ujian pagi berarti malamnya kita bahas. Nah, untuk biayanya kalian sesuaikan aja dengan kemampuan kalian ya. Pastinya kelas paket itu lebih murah karena sudah dapat kelas EVAR ya. Untuk kuotanya itu sangat terbatas, jadi buruan kalian daftar sebelum kuotanya habis. Oke? Nah, kita langsung lanjut pembahasan soal yang pertama. Nilai dari 5 pangkat 201 dikurang dengan 5 pangkat 200 dibagi dengan 5 pangkat 200. Nah, caranya simpel sekali. Kalian bisa jabarin 5 pangkat 201 dibagi dengan 5 pangkat 200. Nah, dijabarin aja ya. Dikurang dengan 5 pangkat 200 dibagi dengan 5 pangkat 200. Nah, teman-teman, kalian ingat nggak sifat dari eksponen? Ketika A dipangkatin dengan M, dibagi dengan A pangkat M. Nah, berlakulah rumusnya A, N dikurang dengan M. Jadi, pangkat ini dikurang dengan pangkat ini. Nah, paham ya? Nah, jadi ini 5, 201 dikurang dengan 200 berarti 1. Terus ini 5, 200 dikurang dengan 200 sama dengan 5 pangkat 1 ya 5. 5 pangkat 0 berapa? 1. Nah, ingat ya teman-teman ya, bilangan berapapun dipangkatin dengan 0 itu adalah 1. Mau 1 juta dipangkat 0 itu adalah 1. Ya, berarti 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya. Tenson, Maria, Rex, dan Dodi itu duduk berdampingan. Ya, banyak cara mereka duduk adalah. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan soal ini, kalian lihat aja. Ini kan mereka duduknya berdampingan kan? Ini duduk berdampingan. Itu ada berapa orang? Ada 4 orang gitu ya. Berarti kalian langsung faktorialkan aja deh. Supaya mereka berapa cara untuk duduk. Nah, berarti arti dari 4 faktorial itu kita kalikan sampai 1. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 ya 24 cara. Jadi jawabannya yang opsi E ya. Simpel ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 3. P adalah 50% dari 2 pangkat 10 dan Q adalah X persen dari 2 pangkat 9. Jika P sama dengan Q, maka nilai dari X adalah berapa? Nah, berarti kita coba beranjak dari sini. Katanya kan P sama dengan Q. Ya. Nah, P itu nilainya berapa? 50% dari 2 pangkat 10. Artinya 50% artinya adalah 50 per 100. Arti persen itu per 100 ya. Dikalikan dengan 2 pangkat 10. Ya. Sedangkan Q adalah X persen, ya, berarti X per 100 dikalikan dengan 2 pangkat 9. Nah, teman-teman, kira-kira ini kan sudah mati kan? Ya, habis ya. Oke. Nah, jadi hasilnya itu adalah 50. 2 pangkat 10-nya bisa Kak Frans jabarin nggak? Jadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 9. Ingat, eksponen lagi kalau dia perkalian, teman-teman. Kalau misalnya A dipangkat N dikali dengan A dipangkatin dengan M, berarti pangkatnya kalian jumlah aja. Berarti N ditambah dengan M. Kayak gitu. Ya. Nah, paham ya sampai di sini ya? Nah, berlakulah yang ini. Sama kan seperti ini. Nah, lanjut.
sama dengan X dikali dengan 2 pangkat. Teman-teman, coba perhatikan lagi ada yang sama ini. 2 pangkat 9 sama 2 pangkat 9. Jadi kita coret aja. Jadi yang tersisa adalah 50. Ini 2 pangkat 1 kan 2. Kali 2 sama dengan X. Ah, jadi nilai X-nya adalah 50 kali 2 ya, 100. Ya, simple ya. Jadi jawabannya yang opsi. Oke? Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Jika log 2 itu sama dengan A, ya, log 2 itu katanya sama dengan A. Teman-teman kalau nggak ada basisnya di sini itu berarti basisnya 10 ya. Nah, ditanya itu adalah log 5. Log 5 dikali dengan 4B. Ya, teman-teman bisa nggak saya jabarin log 5 ini jadi kita berpikir ya, berpikir kalau misalnya 10 log 10 itu kan sama dengan 1 gitu ya. Terus 10 log 100 sama dengan 2 dan gitu ya. Jadi ini kan yang sudah diketahui identitas kan gitu ya. Jadi gimana ceritanya kamu ubah itu dan sesuaikan dengan eh, yang diketahui di soal. Nah, berarti log 5 itu bisa nggak saya ubah jadi log berapa? 10 per 2 gitu ya. Berapa? Ya 10 per 2. Oke, sudah pas ya sampai di sini ya. Nah, dikali dengan 4B. Oke, kan 10 per 2 kan 5 ya. Nah, teman-teman, logaritma itu kalau dia pembagian kan jadi pengurangan kan? Ya, berarti log 10 dikurang dengan log 2. Oke, nah dikalikan dengan 4B. Log 10 berapa? Log 10 kan 1. Ya, kalau log 100 berapa? 2. Log 1000 berapa? 3 dan seterusnya. Berarti log 10 kan 1. Berarti 1 dikurang dengan log 2 berapa? A. Ya, dikali dengan 4B. Nah, hasilnya berarti, nah yang ini ya, berarti 4B dikali dengan 1 dikurang dengan. Kita nggak perlu kalikan. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nah, jika X sama dengan 7 pangkat 2022 dikurang dengan 7 pangkat 2021 dan Y sama dengan ini, maka nilai X dibagi dengan Y. X dibagi dengan. Nah, X-nya kan ini. 7 pangkat 2022 dikurang dengan 7 pangkat 2021 dibagi dengan Y. Y-nya ini. 7 pangkat 2021. Nah, kalau dilihat ini jenis soalnya sama kayak yang soal yang pertama tadi ya, gitu. Cuman dia dimodif-modif, ada yang ditanya seperti ini, ya. Jadi teman-teman, kenapa saya buat seperti ini? Karena jangan diubah dikit aja model soalnya kalian bingung cara kerjanya, ya. Jadi supaya nggak bingung itu adalah kalian perbanyak latihan soal, ya. Supaya kalian familiar deh. Oke? Nah, berarti tadi kan ini kan kalau dijabarin, berarti jadi 7 2022 dikurang dengan 2021 berarti 7 pangkat 1 kan. Nah, ini 2021 dikurang dengan 2022 berapa tadi? 21 dikurang 21 ya 0 ya. 7 pangkat 0. Nah, berarti 7 pangkat 1 ya 7 dikurang dengan 7 pangkat 0, 1. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya yang opsi A. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Nah, teman-teman tipe soal nomor ini sering banget ya dikeluarin di soal UTBK. Ya, jadi pastikan coba kalian fokus. Nah, tentukan nilai dari X-nya. Nah, teman-teman, caranya simpel. Kita kalau mau menghilangin akar, harus kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Jadi pecah akarnya. Ya, coba kita kuadratin. Ya, jadi kalau kita kuadratin yang ini, ya, berarti yang ini juga wajib dikuadratin. Gitu. Nah, kita kuadratin nih, berarti pecah satu akarnya ya. Berarti jadi 2x ditambah dengan akar dari 2x ditambah dengan akar dari 2x tambah seterusnya. Ya, sama dengan 6 pangkat 2, 36. Nah, teman-teman coba perhatikan ya ini. Ya, ini sama nggak sama bentuk yang soal yang tadi? Nih, sama kan? Sama yang ini kan? Sama ya? Nah, nggak ada bedanya deh, karena ini kan sampai seterusnya juga. Ini juga sampai seterusnya. Ya.
Nah, berarti 2x ditambah dengan yang di dalam kurung biru ini nilainya berapa tadi? 6. Lihat, 6. Nah, berarti sama dengan 36. Berarti 2x sama dengan 36 dikurang dengan 6. Berarti 2x sama dengan 30. Berarti x sama dengan 30 dibagi dengan 2. Sama dengan 5. Jadi jawabannya, 15, sorry. Jadi jawabannya yang opsi A. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Oke. Ini kan ditanya ya, maka nilai Z-nya berapa? Ya. Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, kalian pakai trik dari Kak Franz, yaitu lakukan pendekatan bilangan. Ya. Jadi lakukan aja pendekatan. Nah, jadi 26 per 99. Coba kalian lakukan pendekatan, cari bilangan, ubah bilangannya yang terdekat supaya enak membagikan. Nah, kalau 26 itu bisa nggak saya ubah jadi 25? 99-nya jadi 100. Enak kan membagikannya kan? Nah, ditambah dengan 29 itu saya ganti 30, 61 saya ganti 60. Ya, saya dekatkan ke 60 maksudnya. 14 itu saya dekatkan ke 15, 76 saya dekatkan ke 75. 23 itu saya dekatkan ke 22, 87 saya dekatkan ke 88. Nah, 25 per 100 sama-sama bagi 25, berarti 1 per 4. Nah, 30 per 60 sama-sama bagi 30, berarti 1 per 2. 15 per 75 ya. Coba sama-sama bagi 15, berarti 1 per 5. 22 dibagi dengan 88, sama-sama bagi 22, berarti sama dengan 1 per 4. D, 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4 berapa? 1 per 2 kan? Atau setengah kan? Ya. Nah, setengah ditambah dengan setengah, hasilnya berapa? 1. Berarti 1 ditambah dengan 1,5. Teman-teman tahu nggak nilai dari 1,5 itu berapa? 1,5 itu 2 ya? 0,2 ya nilainya ya. Berarti 1 ditambah dengan 0,2, jadi nilainya adalah 1,2. Nih, teman-teman, carilah nilai yang terdekat dari 1,2 dari sini. Ya, jadi yang terdekat itu adalah yang C. Ya. Jadi kayak gitu untuk pembahasan soal di video kali ini. Jadi, saya sarankan ke kalian, yuk latihan ya, perbanyak latihan, perbanyak jam jam belajarnya supaya kalian bisa mendapatkan satu kursi PTN. Oke? Nah, kalau gitu saya kasih soal latihan ke kalian, soal kuis seperti biasa. Jadi kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti saya akan kasih like. Oke? Nah, ini soal pertama dan ini soal nomor kedua. Jadi demikian untuk pembahasan video kali ini. Please like kalau kalian suka, biarin aja kalau kalian tidak suka. Oke, see you di next video.